Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaitul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan membahas mengenai materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Nah, yang pertama di sini sejarah software engineering. Nah, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, kita masuk pada pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Kemudian pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Nah, perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Nah, kita masuk pada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembang perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Selanjutnya, tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL di sini ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL: ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak, perubahan rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen logik dan bukan elemen fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat seperti hardware.
Kemudian kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real time, program-program yang memonitor atau menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya, atau real time event. Ketiga, perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Kemudian, embed software, produk yang ada dalam read-only dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya, perangkat lunak komputer personal, sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Kemudian tipe-tipe software. Yang pertama, sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua, application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen. Yang ketiga, engineering and scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contohnya CAD atau Computer Aided Design, simulasi sistem. Kemudian embed software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embed software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas, seperti fungsi digital untuk automobil atau kontrol bahan bakar, dashboard, dan sistem rem. Selanjutnya, product line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Contohnya inventory control product, word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Kemudian web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Kemudian artificial intelligence software, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image and voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.